Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pertanyaan ini mengajak kita merefleksikan situasi jemaat perdana waktu itu. Saat itu, bahasa masih terbatas. Namun, mereka mewartakan dengan penuh semangat dan berapi-api. Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh memampukan jemaat perdana untuk mewartakan Yesus kepada setiap orang yang mereka temui. Mereka penuh dengan Roh Kudus setelah penumpangan tangan yang dilakukan oleh Paulus. Ada sebuah keluarga yang punya kebiasaan baik. Setiap kali sang anak berpergian jauh, ayahnya selalu membuatkan tanda salib dan menumpangkan tangan serta mendoakannya. Apa yang dilakukan sang ayah meneguhkan sang anak. Sang anak merasa ia tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu menyertainya dan orang tuanya selalu ada untuk dia. Bacaan hari ini mengajak kita untuk selalu melibatkan Tuhan di setiap karya pelayanan kita. Kehadiran Tuhan membuat kita semangat dan tidak mudah putus asa dalam aktivitas pelayanan. Roh Tuhan itu mengobarkan api semangat dalam mewartakan Yesus andalan hidup kita. Tuhan Yesus, bukalah mata hati kami agar selalu melibatkan Engkau dalam setiap karya kami dan membiarkan Roh Kudus membimbing dan menuntun kami. Amin.